Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cikadut 3, yang saya hormati rekan Dewan Guru SDN 3. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat badan, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pembukaan kegiatan aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak. Selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Ibu Ari Wanita SPD, Unit Kerja SDN Cikadut 3, calon guru penggerak angkatan 7, Program Pendidikan Guru Penggerak angkatan 8, Kabupaten Tangerang, BGP Banten. Dalam kegiatan diseminasi implementasi budaya positif di sekolah, kepadanya kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Cikadut 3, Bapak Haji Sataya, kemudian Bu Oma selaku moderator, dan teman-teman dan guru sekalian yang sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi implementasi budaya di sekolah. Nah, sebelumnya saya mau berkabung dulu, walaupun pantunya ya boleh nanti jawab ya, ke Jakarta sambil makan buku. Jangan lupa mampir ke Bekasi. Saya Ari Wanita CGP Angkatan 7 mohon izin untuk presentasi. Ya baik, ini adalah kegiatan aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh saya. Di sini saya Ari Wanita, dan ini kemarin waktu itu Bapak Ali Fikri pernah kesini ya. Kemudian ada Pak fasilitatornya saya, Bapak Mulyono. Beliau adalah dari Kabupaten Batang ya, Batang asli. Kemudian langsung saja untuk budaya positif, pengangkatnya adalah ini, azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau uploading memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah itu Ki Hajar Dewantara itu membedakan yang namanya pendidikan dan pengajaran dengan apa namanya definisi seperti itu, membedakan pendidikan dan pengajaran. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian di sini ada tujuan pendidikan. KHD atau Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini kata menuntun karena di sini tugas kita adalah menuntun anak-anak, menebalkan laku anak. Jadi anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Kita tidak bisa merubah itu. Yang kita bisa lakukan adalah menuntun. Kenapa?
apa KHD atau Ki Hajar Dewantara di sini menjelaskan di sini tujuannya adalah menuntun. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan pada kodrat. Di sini diartikan bahwa ketika anak-anak datang ke sekolah, mereka itu sudah membawa kodratnya masing-masing, lakunya masing-masing. Kita tidak bisa mengubah itu. Kita hanya bisa menuntun, menebarkan. Dalam artian di sini melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, tentu saja kita sudah melakukan di sini ya kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan seperti kegiatan pembiasaan. Kemudian di sini kita setiap pagi ada kegiatan salam pagi ya, salam pagi. Setiap pagi kita ada salam pagi, itu membentukkan kebiasaan. Kita sedang menuntun anak-anak itu mau jadi apa nih anak-anak nanti. Gitu. Dituntun lewat kegiatan pembiasaan, kemudian ada kegiatan kita melaksanakan, ada kultum, ada sholat duha bersama, kemudian belajar sebelum dan sesudah belajar mereka juga berdoa, kemudian ada sholat jamaah pada duhur ya, kegiatan sholat duhur berjamaah. Itu salah satunya adalah kegiatan yang menuntun atau proses kita menuntun kepada anak-anak. Jadi secara tidak langsung sebetulnya kita sudah melaksanakan itu, hanya saja mungkin kita tidak tahu itu. Ya. Kemudian di sini juga dijelaskan, KHD itu menjelaskan bahwa pendidik itu seperti diibaratkan itu seperti petani atau tukang kebun. Petani itu menyemai benih-benih tanaman. Kalau petani padi menyemai benih padi, tapi kita nggak bisa menentukan anak itu mau tumbuhnya seperti apa. Tapi kita bisa menuntun. Ketika petani memberikan pupuk, air yang cukup, disiangi, maka dia akan tumbuh dengan baik. Tapi walaupun itu kalau bibitnya jelek, misalnya bibitnya jelek pun, kalau petaninya bisa mengurusnya dengan baik, pasti akan tumbuh dengan baik. Tapi ketika bibitnya bagus, ketika lingkungan mendukungnya tidak bagus, atau petaninya itu mengabaikan ya, tidak dikasih pupuk, kemudian tidak disiram, maka dia akan mati. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa pendidik itu ibaratnya itu seperti petani, seperti tukang kebun yang sedang menyemai tanaman-tanaman. Begitu. Langsung kita masuk yang akan kita bahas selanjutnya tentang budaya positif. Tentang budaya positif di sini banyak sekali poin-poin yang akan kita bahas tentang budaya positif. Budaya positif itu yang seperti apa sih? Kira-kira mungkin ya, budaya yang baik. Apalagi Bujung, budaya positif, kebiasaan yang baik, ya, disiplin segala macam. Nah, di sini akan dibahas. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan keras dan segitiga restitusi. Apa semua ini? Nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk modul 1.4 ini adalah modul 1.4 yang saya pelajari kurang lebih 2 minggu. Di sini saya akan menyampaikan 1 jam, kurang lebih 1 jam untuk menyampaikan ini. Saya mempelajarinya kurang lebih 2 minggu untuk pembuatan pemahaman konsep, kemudian pembuatan tugas-tugas dan sebagainya. Ini baru 1 modul 1.4 karena 1 modul itu ada modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Nah, kita akan bahas satu. Yang pertama tentang budaya positif. Salah satu poinnya adalah tentang
Saya bahas di sini dulu. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan dalam penerapannya. Budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan atau tauladan dari guru. Ki Hajar Dewantara adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah pamong, artinya itu menjaga, memberi teladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Jadi kita itu seperti pamong di sini ya. Pamong di sini bukan pamong tadi atau apa, tapi kita selain ada pamong, istilah dalam KHD itu ada among ya, among dan among. Jadi kita itu sebagai teladan, meneladani, kemudian menjaga, membina, mendidik, bukan hanya mengajar saja, bukan hanya mengajar saja, tapi juga mendidik dan mengajar yang saling keterkaitan. Iya, mengasuh, benar. Karena di situ KHD juga ada yang namanya taman siswa. Maka di sini ada pamong gitu disebutkan. Di sini saya akan membahas juga tentang perubahan paradigma belajar. Untuk saat ini kita yang sedang menghadapi IKM ya, IKM khususnya kelas 1 dan kelas 4 di sekolah kita nanti akan melanjutkan kelas 2 dan kelas 5, selanjutnya kelas 3 dan kelas 6. Ini perubahan apa menurut paradigma yang sedang terjadi saat ini ketika kita mengajar di sini? Apa ada yang tahu? Iya, benar sekali, bulan lintas sekali. Sekarang ini pembelajarannya seperti kata bulan, benar sekali. Pembelajaran yang saat ini adalah berpusat pada anak. Kalau dulu kita sebagai pusatnya, bukunya itu sebagai pusatnya. Jadi sumber belajarnya itu ada pada kita. Tapi saat ini anak yang menjadi pusat pembelajarannya. Jadi pembelajaran yang berpihak pada anak, berpusat pada anak. Ya, ada standar. Jadi kita memusatkan seperti kata KHD, Ki Hajar Dewantara disebut KHD juga ya, biasanya disebut seperti itu KHD. Jadi kita itu kata KHD itu pendidikan yang menghamba pada anak. Menghamba di sini bukan dalam artian kita menyembah-nyembah, bukan ya. Jadi menghamba pada anak. Kita melayani anak, gitu. Apa sih kebutuhannya, apa saja itu nanti yang kita penuhi di sini. Jadi paradigmanya itu dari yang sebelumnya guru menjadi pusat pembelajaran, sekarang menjadi siswa yang menjadi pusat pembelajaran. Ya, kembali sudah terbalik. Di PNN juga itu masih banyak sekali akan menemukan pembelajaran tentang yang berpusat pada anak atau berpihak pada anak. Nah, ini kembali lagi pada teori Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan menurut KHD. Jadi pendidikan yang menghamba pada anak. Kita menghamba pada anak, melayani anak, menuntut anak, membimbing anak, gitu. Diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Itu perubahan paradigma saat ini yang sangat begitu cepat sekali. Kita sedang mengalami perubahan yang sangat cepat sekali. Kalau kita tidak mengikuti, maka akan ketinggalan. Termasuk pembelajaran yang kontekstual. Kontekstual selama ini kita mungkin belajarnya itu kayak kayak open book aja ya, maksudnya. Kalau kontekstual itu yang seperti apa ya? Kontekstual, pembelajaran yang kontekstual. Betul sekali, melibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu termasuknya adalah, ya berseri, betul sekali. Jadi kontekstual di sini, kenapa melibatkan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam artian 1 ditambah 1, anak-anak ngapang kan? Tapi kita harus menggunakan benda. 1 apel tambah 1 apel. Berapa ini nak? Ada berapa apel nih? Tapi kalau
jumlah penumpangnya ada berapa tuh di pintu tuh, itu tambah 1 mobil itu, langsung aja itu depan sekolah nih, depan sekolah banyak mobil bisa dihitung, kita hitung latihan itu mobil otomatis ya. Ya. Ya, jadi kontekstual, belajar kontekstual itu nanti kita akan mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari, tapi ibu jangan awan-awan. Apalagi kalau sudah nyampe ke kalian 3 kali 3 berapa, karena nggak ada konteksnya, nggak ada konteks yang nyangkanya, akhirnya apa? Anak-anak nggak paham itu, ya. Jadi mulai sekarang sudah punya gambaran seperti apa. Nanti kalau misalnya bikin soal untuk kelas 1, kelas 2, kelas ya sampai kelas 6, kelas 1 khususnya ya, biasanya kan kenapa di LKS itu suka ada gambar-gambarnya itu kok nyata betul sekali itu. Kemudian di sini selanjutnya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan pembimbingan. Kalau kita ngomong soal disiplin, menurut ibu semuanya, karena di sini ibu semuanya, kita ketika kita bicara tentang disiplin itu seperti apa itu gambarannya? Nah, tepat waktu, apalagi tentang aturan ya, biasanya ya tertib gitu ya, kaitannya dengan aturan. Kemudian apa lagi ya? Selain itu seragam semuanya harus sama. Kemudian biasanya disiplin dikaitkan dengan hukuman. Nah, tapi kita coba buka untuk materi yang di modul 1.4 ini. Nah, disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Jadi tidak ada ancaman, tidak ada kekerasan, ya. Ini disiplin positif. Kemudian seperti yang diajarkan oleh KHD menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasinya itu internal, bukan karena eksternalnya, tekanan pada diri anak. Jadi tidak karena hukuman atau apa, tapi anak sadar gitu, tanpa disuruh pun, ya tanpa disuruh pun anak sudah melakukannya. Gitu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita menemukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam kita. Jadi kalau kita tidak bisa disiplin, ya memang harus didisiplinkan. Kemudian betul, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2021. Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada dalam diri anak. Tapi kalau ekstrinsik itu biasanya dalam bentuk paksaan. Misalnya ada apa namanya? Kalau kita biasanya saya mau disiplin karena takut dihukum atau apa, biasanya itu motivasi eksternal. Kalau motivasi
intrinsik karena ingin menjadi lebih baik, biasanya seperti itu. Jadi tanpa disuruh pun siswa biasanya akan mengikuti. Jadi seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal, ada yang tahu nilai-nilai kebijakan universal? Jadi nilai-nilai di sini, nilai kebijakan itu adalah nilai-nilai baik, misalnya tanggung jawab, ya, kebajikan, mohon maaf, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal, nilai-nilai baik yang ditumbuhkan pada anak, misalnya saja ada disiplin, bertanggung jawab, menghargai, ya betul sekali, sopan santun dan sebagainya, itu adalah nilai kebajikan universal. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Kak Ade maupun Dayan Gozer, di mana kedua pakar pendidikan menghasilkan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk pengendalian diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak agar memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi yang dari dalam. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini dibahas juga nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dayan Gozer pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang kita laksanakan pada kurikulum merdeka. P5 itu sekali. P5, tapi pelajar Pancasila ada yang tahu ibu apa saja dimensinya? Di sini ada 6 dimensi. Tentu saja guru kelas 1, kelas 4 biasanya akan lebih tahu saya. Ya, tapi pelajar Pancasila ini yang akan kita jadikan project ya Bu ya di kelas 1 dan kelas. Apa saja dimensinya? Religius, apalagi dimensi profil pelajar Pancasila. Lupa saya. Betul, bersemangat kritis. Apalagi? Inovatif. Sekarang kita buka ya. Nah, ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Luar biasa sekali nih. Ini pemikiran KKD ini. Jangan dulu sudah memikirkan hal seperti ini dan kita pakai kembali. Ya, ada mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Di sini dibahas dan akan kita lakukan kembali. Walaupun sebetulnya mungkin dari poin-poin ini kita sudah melaksanakan, ya. Iya, pasti sudah melaksanakan. Cuma kita nggak tahu saja begitu. Saya yakin sudah melakukan. Saya beriman bertakwa, kita sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Ya, ini ya nanti yang akan kita otak-atik lagi. Kemudian yang selanjutnya ada motivasi. Ini budaya positif selanjutnya ada motivasi dan perilaku manusia. Motivasi itu apa sih motivasi? Ya,
motivasi. Betul sekali. Di sini motivasi. Betul sekali, kasih Fatma. Hebat. Dayan Gonza dalam bukunya tentang disiplinnya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasinya ini 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama ini biasanya untuk siswa ini nih motivasi yang pertama kebanyakan. Jadi saya takut datang telat soalnya takut dihukum. Itu biasanya. Itu motivasi yang paling dasar sekali. Kemudian untuk mendapatkan yang kedua ya, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya pengen datang pagi biar nanti sekolah memuji-muji gitu. Biar dapat bonus. Betul, biar dapat bonus. Itu motivasi yang kedua. Kemudian motivasi yang ketiga, ini motivasi yang timbul secara intrinsik ya, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka yakini atau yang percayai. Yaitu misalnya saya datang ke sekolah walaupun tanpa pengen dipuji, tanpa pengen mendapatkan apa-apa, karena saya bertanggung jawab terhadap diri saya sebagai pendidik, gitu ya. Jadi itu motivasi yang kewajiban saya sebagai pengajar. Itu motivasi yang ketiga, motivasi yang paling harus kita tanamkan pada kita. Jadi bukan motivasi yang ke-1 atau yang kedua, tapi motivasi yang ketiga yang akan timbul dalam diri kita masing-masing. Tapi kebanyakan untuk siswa biasanya memang dia masih ada di level motivasi yang pertama. Saya di sini. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kita butuhnya manusia sebagai manusia. Ibu-ibu pasti tahu lah kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Sehat. Apalagi nyaman. Sandang pangan papan. Itu sudah disebutkan semua sandang pangan papan. Bagian jam. Ayo kita lihat di sini kebutuhan. Di sini kebutuhan dasar manusia. Kalau menurut pendapatnya Dr. William Glasser ya dalam bukunya Choice Theory ya. Di sini yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup itu nomor 1. Kemudian ada di samping-sampingnya ada kebutuhan kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima itu suatu kebutuhan juga. Kemudian kekuasaan dan kesenangan. Kesenangan itu ternyata masuk dalam kebutuhan. Ya, iya, saya yakin di sini senang sekali. Itu suatu kebutuhan ternyata, kebutuhan dasar kita. Iya, betul. Pengen jalan-jalan, pengen piknik, pengen shopping, pengen banyak uang. Itu adalah kebutuhan kesenangan. Iya. Dan di sini kita bahas satu-satu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, atau survival ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian komponen psikologisnya adalah pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang bilang aman itu termasuk kebutuhan bertahan hidup ya Bu ya.
diterima, kita nggak punya teman ya. Ya, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kalau yang tadi adalah kebutuhan fisiologis, kalau ini kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Misalnya kita di sini sama sesama teman, ya saling berhubungan saja, ya. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, itu pun kebutuhan dalam suatu kelompok. Ini terbukti kita banyak sekali grup yang ada di WA, ya, itu bagian dari kelompok kita. Nah, di WA itu banyak sekali, mungkin pastilah punya ya, banyak sekali grup apa. Ada sebelum. Iya. Dan ternyata itu salah satu kebutuhan yang sudah masuk kebutuhan kelompok. Ya, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, Bu. Bayangkan kalau kita sendiri aja, ya. Misalnya nggak punya HP, datanya habis saja, udah kelaparan, ya. Di rumah nggak bisa WA sama teman-temannya, nggak tahu informasi, ya, termasuk kebutuhan ternyata. Ya, kemudian ada lagi selain itu kebutuhan teman, keluarga, pasangan hidup. Jangan lupa pasangan hidup pun adalah suatu kebutuhan. Teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Semuanya adalah kebutuhan kita di sekolah, di rumah, ya, di acara PKK segala macam, itu adalah kebutuhan untuk tetap kita terhubung dengan orang lain. Ya, silaturahmi, jangan sampai kita sendirian ya, Bu. Itu udah kuku sendirian. Kuku sendirian. Nih, masih di kebutuhan kasih sayang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ini adalah ciri anak yang memiliki kebutuhan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, kemudian memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ini tipe penguasa, ya. Kalau anak yang memiliki penguasaan atau kebutuhan pengakuan, mereka juga biasanya rapi dan sistematik. Nah, mungkin ibu di sini nanti akan menemui anak seperti itu. Jadi yang jaga rapi, sistematik, biasanya selalu ingin mencapai yang terbaik. Itu adalah anak dengan kebutuhan penguasaan yang tinggi. Kemudian di sini ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan anak kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Di sini ibu-ibu memiliki pilihan, kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Jadi kalau misalnya anak-anak memiliki, ada anak yang suka berbeda ya, mungkin kan tidak semua anak cara belajarnya sama ya. Mungkin ada yang suka sambil sambil di lantai, kemudian ada yang sambil jalan, ada sambil apa. Anak-anak beda-beda, itu namanya kebutuhan kebebasan
kalau itu tidak terpenuhi, biasanya akan timbul merongsak. Jadi memang harus dipenuhi, walaupun mungkin sebentar saja, tapi yang penting dipenuhi lah. Boleh saja, bolehkan saja. Karena semua anak nggak mungkin cara belajarnya itu duduk rapi di mejanya, di kursinya masing-masing, ya, nggak mesti. Berarti kalau ada yang jalan-jalan juga ngapain ya? Makanya Kamar mereka. kemudian ada kebutuhan kesenangan. Nah, ini tadi yang kita bahas sekali, kebutuhan untuk bebas, kesenangan untuk kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi dengan mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi. Pokoknya suka yang lucu-lucu gitu lah, walaupun dia tingkahnya mungkin lagi nakal tapi kelihatan lucu itu kebutuhan kesenangan, kebutuhan yang udah senang yang harus dipenuhi. Nah, ini semuanya itu kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama tadi ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Nah, kita masuk ke materi yang ini, posisi kontrol restitusi. Ini materi ini lumayan mengubah mindset saya ini ketika saya mempelajari modul ini. Benar-benar kita itu kayak dibuka, kayak dicuci otak. Emang membuka wawasan kita, membuka flashback kembali. Saya selama ini ngajar ternyata salah gitu kan, banyak salahnya saya ternyata gitu. Bukan cuma mengajar saja ya, tapi ini juga bisa kita aplikasikan terhadap anak-anak kita yang di rumah. Jadi bukan hanya di sekolah, tapi juga untuk keluarga kita. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi. Restitusi itu memperbaiki kembali ya Bu. Jadi ketika anak-anak yang melakukan kesalahan, kita tidak bisa menjustis dia itu langsung salah, nggak bisa. Jadi nanti di modul ini kita juga akan bahas tentang posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Mungkin ini masih asing bagi ibu semua, tapi insya Allah nanti habis tayang ini ibu-ibu akan menjadi tahu saya di posisi yang mana. Sini. Posisi penghukum. Posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ciri penghukum biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh makan motor, menunjuk. Menunjuk dengan jari, kemudian menghati. Itu guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata biasanya, tapi ajaran saya, awas ya, gitu. Atau awas ya, kamu selalu saja salah. Itu kata-kata yang keluar ya. Pasti selalu yang terakhir selesai. Kalau ada anak-anak yang selesai jangan nambah, kamu pasti kamu terakhir aja nih, gimana sih? Itu nggak boleh ternyata kita. Ya, di sini nggak ada yang nggak. Baik semua. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Hasilnya kemungkinan siswa marah, menjadi pendendam, kemudian menjadi agresif. Ini hasil
Berarti posisi penghukum, kita sebagai penghukum. Kemudian ada posisi restitusi, pembuat merasa bersalah. Di sini ada posisi ini biasanya itu akan soalnya itu lembut. Pembuat merasa bersalah itu menggunakan kekinian yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri dengan kata-kata ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Contohnya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu membuat merasa bersalah. Ada siswa ataupun anak kita, ya, nggak boleh itu. Hasilnya siswa akan merasa bersalah. Jadi motivasi yang terbangun itu bukan motivasi intrinsik tapi ekstrinsik. Ya, sebenarnya dia nggak masuk. Harusnya masih. Solusinya. Ya. Kemudian ada posisi teman. Jadi ini ada 5 macam posisi ya. Posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti siswa, namun akan tetap berupaya mengontrol siswa melalui persuasi. Pada posisi teman biasanya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya dekat dengan siswa ya, mengangkat pada siswa, mata dan senyum jenaka. Posisi teman biasa bisa menyebabkan menjadi negatif atau positif. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian satu lagi, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian contohnya lagi, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu contoh posisi teman. Hasilnya dampak positif siswa akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tapi ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah siswa akan merasa tergantung pada guru tersebut. Biasanya misalnya gini. Bertanggung jawab. Ya, biasanya kita baik sama salah satu anak nih, kemudian selalu membela. Nanti pada suatu saat dia tidak mengakui sama guru yang lain, hanya dengan satu guru itu saja. Itu posisi teman, sisi negatifnya di situ. Kemudian sisi pemantau, posisi pemantau. Yang memantau artinya memantau ya. Kemudian mengawasi gitu. Ada pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan siswa. Ciri posisi pemantau biasanya ada zonanya data, bahasa tubuhnya formal. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau biasanya, kok kamu salah menggunakan seragam? Kamu tahu kan seragamnya bagaimana? Itu adalah posisi pemantau. Tapi motivasi intrinsiknya sudah terbangun. Motivasi eksternalnya dia terbangun dulu. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Hasilnya siswa memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, kemudian posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilahkan siswanya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, di sini biasanya untuk posisi manajer dia akan bertanya, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Kemudian, apa kamu meyakininya? Ada lagi, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, identitas yang hasil yang terbentuk dari posisi manajer ini adalah identitas yang sukses, baik pada motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, ini adalah motivasi posisi restitusi yang paling baik yang harus kita terapkan. Jadi kita tidak menyalahkan siswa, tapi kita membangun siswa untuk bertanggung jawab. Di sini dijelaskan bahwa bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin
kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena siswa yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Restitusi kan tadi ya, perbaikan ya. Kemudian, namun perlu didasari pada tujuan akhir dari posisi 5 posisi kontrol seorang guru ini adalah pencapaian posisi manajer. Jadi mungkin pada saat kita melaksanakannya, kita nggak bisa langsung menerapkan di posisi manajer ya. Mungkin kita bisa menerapkan di posisi teman atau pemantau dulu. Karena kalau posisi penghukum itu tidak disarankan. Yang baik ya, yang paling baik adalah posisi manajer. Jadi sebelum memasuki ke posisi manajer, mungkin saat itu kita hanya bisa di posisi teman, akan tetapi nantinya kita akan diarahkan ke posisi manajer, di mana posisi inilah siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilakunya dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi kita bisa tahu saya di posisi mana nih ketika menangani siswa, apakah jadi penghukum, apakah jadi pemantau, atau jadi teman, atau jadi pembuat merasa bersalah, atau jadi manajer. Yang paling bagus adalah tingkatan manajer di posisi ini. Jadi harapannya nanti semuanya di posisi manajer semua. Contohnya, ini saya akan buka. Oh, nanti ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ini adalah contoh video ya. Ada bapak. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru terhebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. Di sini nanti akan ditampilkan posisi-posisi 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, posisi penghukum.
main basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Ini tidak baik ya. Pilih lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi selanjutnya, membuat merasa bersalah. Videonya akan sama, tapi ibu akan membedakan posisinya. Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kemudian ini ada posisi teman dengan aksi yang sama tapi dengan dialog yang berbeda ya. Naren! Udah sama sih? Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi selanjutnya posisi pemantau.
Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang paling ideal, posisi manajer ya. Kita lihat seperti apa penanganannya. Ya, Zaren! Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itu adalah tadi tentang posisi kontrol. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Tentang keyakinan kelas yang bisa kita buat
di kelas kita. Ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Kenapa nggak peraturan? Di sini ada peraturan, kemudian ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Ada yang tahu kenapa Bu? Tentang aturan kelas, aturan sekolah ya. Kita tentu sudah tahu ya, kalau itu aturan itu biasanya dibuat tanpa melibatkan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas dibuat sama-sama dengan siswa. Siswa menyumbangkan pikiran yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelasnya. Sini ada pertanyaan selanjutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kalau peraturan kelas biasanya cenderung nanti adanya hukuman. Jadi di sini kita menggunakan bahasa yang positif. Kalau keyakinan merupakan pada diri sendiri. Ya, kalau keyakinan itu nanti yang akan ditanamkan adalah nilai-nilainya, nilai-nilai intrinsipnya. Kalau misalnya kesepakatan kelas, jadi ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas yang ditanamkan biasanya ketika kita mulai pembelajaran kita bikin kesepakatan kelas ya, tapi kalau keyakinan kelas biasanya ditanamkan di awal dan akan diikuti seterusnya. Tapi kalau kesepakatan kelas biasanya kita di awal setiap kali pembelajaran. Kesepakatan kelas kita apa ya hari ini ya? Ada yang tahu anak-anak muncul. Misalnya menjaga kebersihan Bu, kemudian apa? Kemudian misalnya saja jadi lebih ke tindakan ya. Tindakan, tapi kalau misalnya keyakinan kelas lebih ke perilakunya gitu. Mengapa di sini ada pertanyaan otomatis? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Itu aturannya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Dan bahasa positifnya adalah keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu melibatkan semua siswa. Tapi kalau aturan biasanya dibuat tanpa melibatkan, langsung dicantumkan oleh sekolah. Bedanya biasanya di situ. Yaitu nilai-nilai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama maupun agama. Kemudian pembentukan keyakinan kelas, saya juga baru tahu ternyata ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, dan saya tadi pagi mencoba mempraktekkan bersama dengan kelas 6. Jadi saya mencoba membentuk suatu keyakinan kelas yang kita sepakati, yang nantinya anak-anak itu akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikannya. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi mungkin kan siswanya banyak, mereka menyumbangkan pikiran satu-satu, tapi biasanya ada yang sama. Maka dari yang sama itu nanti dijadikan satu. Oh, kita mendapatkan nih ternyata bertanggung jawab itu banyak. Ya, nanti kita mungkin ngambil bertanggung jawabnya, kemudian disiplinnya, saling menghormati, saling menghargai, itu keyakinan kelas. Jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini contoh hasil keyakinan kelas misalnya adalah bertanggung jawab, mengerjakan piket, bersikap jujur, kemudian bersikap tenang dan saat pelajaran berlangsung, kemudian ada bersikap sopan, menghormati, saling tolong-menolong dan hidup rukun dengan benar. Ini contoh keyakinan kelas yang bisa ibu-ibu bikin di kelas. Nanti ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas lebih ke nilai-nilai perilakunya yang akan dituju, kalau kesepakatan biasanya lebih ke tindakan. Misalnya
mulai pembelajaran tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan, ketika mau bertanya angkat tangan, itu adalah bentuk iya di kantor banyak sekali karena kebanyakan juga dari CJP ataupun apa membuatnya di kantor yang bisa diambil oleh pabrik, termasuk saya kalau membuat saya publiskan. Jadi kalau misalnya ini bisa diambil siapa saja, bisa diambil contohnya. Kemudian di sini ada yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas yang paling bawah. Menstabilkan identitas itu anak itu berdua caranya apa? Kita jangan langsung kamu nggak boleh kayak gitu, jangan. Tapi dipahami dulu, kita merasakan sebagai dia gitu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Di sini pertanyaan yang muncul adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu salah satu bentuk contoh validasi tindakan yang salah. Jadi ketika menstabilkan identitas itu anak jangan langsung disalahkan kembali, jangan. Nanti yang ada anaknya nggak mau cerita, anaknya akan berontak. Kita mengikuti dulu, gitu, mengikuti alurnya dulu, kemudian baru memvalidasi tindakannya. Oh, kamu kalau kayak gitu, menurut kamu benar apa enggak sih? Kita tanya kembali. Kemudian setelah itu selesai, tanyakan keyakinannya, menanyakan keyakinan kelas yang tadi, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tentunya sebelum segitiga restitusi dibuat ini, keyakinan kelas harus sudah dibuat lebih dulu. Karena nanti hubungannya segitiga restitusi sama keyakinan kelas ketika menangani hal ini. Ada permasalahan, nanti kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah dituju, ya. Keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan kelas apa sih yang kamu yakini, gitu, yang kita sepakati. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itu masuk dalam dan ini contohnya, contoh untuk penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Lebih jelasnya, Ibu bisa menyimak video ini. Pendidikan diagnosis berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini contoh videonya ya, contoh penerapan segitiga restitusi posisi manajer. Iya, Sarah. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal.
Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan ngomong lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh soal fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pembalap. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini adalah contoh tadi sebagai posisi manajer ya, karena saya juga ketika mempelajari modul ini saya flashback lagi, ternyata saya salah selama ini. Jadi baik ke anak ataupun ke siswa, kadang kita langsung menanyakan kesalahannya tanpa menstabilkan identitasnya dulu, ya. Jadi kita langsung hajar aja, kamu salah kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Kita pasti kayak gitu kan, seperti itu. Dengan mempelajari ini, saya menjadi tahu ternyata saya selama ini salah. Harusnya yang saya lakukan adalah menstabilkan identitasnya dulu, biarkan saja anak keluar dulu. Jadi kebutuhannya terpenuhi dulu, identitasnya kan ini dulu, selesai dulu. Kemudian baru validasi kesalahannya. Kamu salahnya seperti ini, gitu. Baru setelah memvalidasi kesalahannya, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat, dan itu insya Allah akan tertangani dengan baik. Ya. Oke, bisa masuk ya tadi. Kalau kelas rendah 1, 2, 3, gimana membuat keyakinan kelas? Ya. Untuk keyakinan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu dengan yang mudah-mudah dulu, Bu. Jadi nggak usah yang terlalu yang tinggi. Biasanya yang gampang-gampang, dia nggak yang terlalu muluk-muluk. Apa keyakinan kelas kita bikin sudah tenang, gitu kan ya? Walaupun ini belum bisa dijalankan, memang utamanya anak-anak, tapi yang penting jangan sampai membuat suatu kasus gitu ya. Ya. Mudah-mudahan tidak ada yang berbuat masalah di kelas rendah ya. Jadi kita ya tidak menggunakan ya. Kemudian ada langkah-langkah segitiga restitusi yang tadi sudah dijelaskan. Ada menstabilkan identitas. Ini adalah bagian dasar dari segitiga
restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau identitas yang baik yang berhasil. Ini di sini tadi kalimat-kalimatnya sudah dijelaskan seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ini adalah langkah dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini menurut teori kontrol, tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan atau maksud tertentu. Jadi kalau kita bisa memahami teori tersebut, kita insya Allah bisa mengubah pandangan kita dari stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Di sini kalimat-kalimat yang muncul ketika validasi tindakan yang salah, contohnya adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tadi sudah dipraktekkan ya misalnya. Kemudian ada kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian ada lagi kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini pada dasarnya adalah termotivasi secara internal. Jadi motivasinya muncul dari dalam. Ketika identitas sukses telah dicapai, langkah satu dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi pertanyaannya akan muncul pada menanyakan keyakinan antara lain apa yang kita percaya suatu kelas sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Dengan cara ini secara tidak langsung kita mempelajari psikologi ya, kayak psikologi ya. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan kelas. Dan silakan ibu-ibu di sini barangkali nanti mau membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, supaya menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang selanjutnya adalah kesimpulannya, budaya positif di sekolah dapat dicapai apabila kita menerapkan disiplin positif, menumbuhkan motivasi intrinsik, terpenuhinya kebutuhan dasar, menerapkan posisi kontrol manajer, menerapkan keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga revolusi dalam mengatasi suatu permasalahan di lingkungan sekolah. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau ada penjelasan-penjelasan yang salah, kesalahan murni dari saya, karena yang benar adalah Allah semata. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan yang dari hasil yang saya paparkan di sini tadi bisa bermanfaat sedikit banyaknya, bisa membuka wawasan ibu-ibu di sini. Mungkin nanti lain waktu juga ada lagi materi yang akan kita pelajari bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Adinita. Ya, acara di mana sudah selesai, kita ucapkan alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semua, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa?
Muhammad Dausa. Saya nama saya Kaila Jian Vanessa. Nama saya Sucitra Amelia.